Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang Islam yang terjebak pada kebingungan dan sebuah label bahwa suatu sistem negara itu disebut sistem Islami atau tidak, ya. Bahkan di Indonesia sendiri ada sebuah gerakan yang ingin mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi khilafah, ya, yang dianggap Pancasila itu tidak berlandaskan Islam, kemudian ingin diubah menjadi khilafah yang katanya bersifat Islami. Benarkah demikian? Kemudian seperti apa sebenarnya politik di dalam Islam? Karena akhir-akhir ini juga ada beberapa kelompok yang mengklaim bahwa golongannya lah yang paling Islami dalam berpolitik, lalu menganggap bahwa golongan lain itu tidak berlandaskan Islam. Ya, ini sering menjadi jualan politik mereka ketika pemilihan legislatif atau eksekutif di daerah. Ya, jualan agama memang paling mudah. Nah, sebenarnya seperti apa politik di dalam Islam itu sendiri? Oke, pada video kali ini kita akan bareng-bareng belajar tentang politik, ya. Nah, capaian pembelajaran pada pembahasan ini ada beberapa hal. Yang pertama, istilah politik itu sendiri, kemudian politik di dalam Islam. Yang ketiga, prinsip politik Islam. Yang keempat, nasionalisme, kemudian bentuk negara. Terus yang terakhir, kontribusi Islam terhadap perpolitikan Indonesia. Yang pertama, istilah politik, ya. Politik itu pertama kali muncul berasal dari bahasa Yunani, yakni polis dan politika, ya, yang berarti kota atau negara. Kemudian diturunkan menjadi polities atau warga negara. Kemudian banyak kata-kata lain muncul, ya, dari kata induk polis, yakni politikos, kemudian politice, teknik, kemudian politis epistem, ya, ilmu untuk politik. Nah, kalau dari Plato dan Socrates, baik Plato sendiri menggunakan istilah politeia, sedangkan Aristoteles menggunakan istilah politika dalam karya-karyanya. Nah, Plato dan Aristoteles seorang filosof asal Yunani yang dianggap menjadi pionir atau pembuka pintu ilmu politik secara sistematis. Jadi jika masa pra-Plato dan Aristoteles, ilmu politik itu terpencar-pencar. Nah, dalam karyanya Plato dan Aristoteles dianggap menjadi pembuka munculnya ilmu politik secara sistematis. Nah, kemudian istilah politik yang berasal dari bahasa Yunani dijabarkan atau diserap, kemudian dialih bahasakan ke dalam bahasa Inggris dan Arab juga, ya. Dari Inggris, politik tidak hanya berarti negara atau warga negara, tetapi juga bermakna power atau kekuasaan, yang artinya politik itu erat kaitannya dengan menguasai seseorang, menguasai sekelompok orang, ya. Kemudian politik juga berkaitan erat dengan authority atau kewenangan. Jadi pihak yang berwenang mengatur, ya, mengelola juga, kemudian menentukan arah kemana sebuah negara, sebuah pemerintahan berjalan. Nah, secara teknis lebih dijabarkan lagi menjadi public policy atau kebijakan umum, ya, bagaimana seorang penguasa memiliki kewenangan untuk membuat public policy itu secara bahasa Inggris terturut, ya, secara urut-urutan. Kemudian dalam bahasa Arab, politik juga erat kaitannya dengan ulil amri, ya, di ayatnya juga ada, ya, atiullahu wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kemudian erat juga kaitannya dengan khalifah,
Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada juga Al-Hakimiyah, Imam, Al-Mulk, Ya'mur, dan seterusnya. Ini secara umum bermakna juga keseluruhannya politik, hanya bahasanya bahasa lain. Oke, kemudian secara spesifik dalam bahasa Arab atau dalam ilmu keislaman, cabang ilmu Islam yang membahas tentang politik adalah siasah. Di perguruan tinggi Islam sendiri, siasah itu menjadi nama prodi sendiri, ya. Jadi khusus membahas tentang hukum politik. Ada fikih siasah yang disebut. Kemudian kalau dulu saya kuliah ada prodi namanya AS Ahwalus Syakhsiyah, ya, berarti yang berkaitan dengan hukum politik atau hukum negara. Nah, siasah itu sendiri secara akar bahasa berarti memelihara, kemudian memerintah dan mengatur, ya. Kemudian fikih siasah yang dipelajari di beberapa perguruan tinggi Islam, ilmu pengetahuan tentang jabatan yang berkaitan erat dengan negara dan tentang pimpinan masyarakat, ya, yang meliputi segala urusannya. Jadi tidak hanya berkaitan dengan pemimpinnya saja, tetapi juga meliputi tupoksinya, ya, apa saja. Misalkan jabatan kepala negara, kemudian dengan segala pejabat di belakangnya. Jadi dalam fikih siasah itu mengatur tidak hanya tugas-tugas kepala negara saja, tetapi juga pejabat-pejabat atau seseorang yang berwenang yang bertanggung jawab langsung kepada seorang kepala negara. Jadi ini juga menjadi persoalan sendiri bagi saya, ya, di mana siasah atau politik itu pelajaran satu prodi, ya, dijelaskan ke dalam satu pertemuan saja, ya. Untuk kalian paham secara full ya agak susah. Jadi saya hanya ingin menjabarkan hal-hal yang poin-poin penting saja, yang sekiranya nanti perlu dijabarkan lebih lanjut, kita bisa langsung diskusi atau kalian cari sendiri. Nah, jadi bisa disimpulkan istilah politik itu sendiri cara mendapatkan, kemudian cara mengatur dan mengelola kekuasaan. Kemudian politik juga erat kaitannya dengan pola hubungan individu dengan kekuasaan. Ya, jadi tadi yang sudah saya singgung tidak hanya membahas tentang orang-orang yang berkuasa, tetapi juga tentang pola hubungan antara rakyat dengan pemimpin, gitu aja deh, biar gampang, ya. Kemudian politik juga mengatur aturan lembaga kekuasaan yang melibatkan banyak unsur, ya. Ada lembaga, ada masyarakat, dan ada aturan hukum. Jadi politik itu luas, ya. Jadi ketika ada oknum politisi yang menganggap bahwa dia yang paling islami politiknya, nah politik apa dulu nih, ya? Apakah ideologinya, apakah cara mengelolanya, ya? Ataukah hanya sebatas embel-embel syariah. Nah, di dalam Islam sendiri ada 3 pendapat berkaitan dengan sistem politik dalam Islam, ya. Jadi ketika ada yang mengklaim bahwa saya yang paling islami, partai saya yang paling islami, tunggu dulu, ya. Dan dalam Islam sendiri ada 3 cara pandang. Yang pertama, pendapat pertama menganggap bahwa Islam adalah agama yang lengkap, ya, mengatur semua sistem ketatanegaraan, dalam hal ini politik praktis. Nah, ini yang diusung, yang diyakini oleh orang-orang tim khilafah, ya, atau HTI, Hizbut Tahrir, menganggap bahwa demokrasi di Indonesia, demokrasi di negara lain, sistem ideologi Pancasila itu bukan produk Islam, ya, karena Islam itu sendiri paket agama lengkap. Kemudian pendapat kedua mengatakan bahwa agama tidak ada urusannya dengan kenegaraan. Jadi agama hanya membahas tentang urusan akhirat, ya, pola hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Ya, agama tidak mengatur pola hubungan manusia dengan manusia secara khusus, kemudian
manusia sebagai pemimpin dengan manusia sebagai rakyat. Ya. Argumen yang dibangun apa? Pendapat kedua ini, ya tim kedua menganggap bahwa Nabi hanya memiliki misi syiar agama, bukan sebagai pemimpin atau pengatur negara. Ya, bahkan ada embel-embel ya, Nabi utusan Tuhan untuk memperbaiki tauhid, memperbaiki moral dari kaumnya. Ya, tidak disuruh untuk menjadi pengatur sebuah negara. Ini pendapat kedua. Jadi kalau mengacu pada pendapat kedua, ya tidak ada politik yang berbau Islam. Demokrasi bukan produk Islam, monarki absolut juga bukan produk Islam, kemudian apalagi Pancasila juga bukan produk Islam. Ya. Nah, sedangkan pendapat ketiga yang mengatakan memang Islam tidak mengatur sistem politik, tapi terdapat tata nilai dan etika. Ya, saya garis bawahi di situ tata nilai dan etika bagi kehidupan bernegara dan politik. Artinya pendapat ketiga menganggap bahwa Islam itu tidak mengatur secara rinci negaramu pan demokrasi, pan monarki, pan kerajaan, pan kesultanan, monggo. Tetapi ya terdapat tata nilai dan etika. Kamu mau demokrasi tapi tata nilainya enggak Islami, ya berarti bukan sistem politik Islam. Kamu mau monarki kerajaan yang kekuasaannya diwariskan, tetapi terdapat nilai dan etika Islam, ya berarti itu politik Islam. Jadi menurut pendapat ketiga, mengatakan sistem politik Islam itu fleksibel. Bisa jadi satu sistem perpolitikan dianggap Islami, bisa jadi enggak. Ya, bisa jadi Inggris, ya bahkan ada sebuah sindiran dari seorang ilmuwan ya, ketika dia main di Eropa, main ke Prancis. Di Prancis saya tidak melihat Muslim, tapi saya melihat Islam. Kemudian ketika main di Mesir, saya melihat Muslim tapi tidak melihat Islam. Ya, sebuah sindiran yang menurut saya cukup pedas. Nah, berdasarkan sejarah sendiri, ya ini sistem politik dalam Islam mengacu kepada sejarah nih yang sering dibawa-bawa oleh orang-orang tim HTI ya, mengatakan bahwa dulu Pancasila nggak ada, ya mengacu pada sejarah aja. Oke, berdasarkan sejarah jika ditarik lebih jauh, ya pionir pengatur sebuah komunitas adalah Piagam Madinah. Piagam Madinah sendiri adalah sebuah kesepakatan yang disusun oleh Nabi Muhammad ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian di Madinah itu sudah ada komunitas, sudah ada masyarakat. Ya, Nabi kan pendatang nih. Nah, pendatang bawa kaum lagi, datang ke sebuah tempat, datang ke sebuah daerah yang di situ sudah ada penduduknya. Maka Nabi membuat kesepakatan yang disebut dengan Piagam Madinah. Nah, di dalam Piagam Madinah, Nabi tidak pernah mendeklarasikan Madinah sebagai bentuk negara. Jadi isi Piagam Madinah hanya memuat teknis dari kesepakatan-kesepakatan Muslim Muhajirin dan Muslim Ansor, kemudian kaum Muslim dengan kaum Nasrani, kaum Muslim dengan kaum Yahudi. Jadi mereka hidup berdampingan. Nah, ya di dalam Piagam Madinah itu Nabi tidak mendeklarasikan, oh ini loh Madinah ini sebuah bentuk negara gitu loh. Enggak pernah seperti itu. Kemudian sepeninggal Nabi ya digantikan oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, poinnya di sini nih, yang diangkat dengan cara yang berbeda-beda. Beberapa oknum di Islam ya, HTI mungkin salah satunya adalah merujuk khilafah karena itu adalah warisan para sahabat. Kita bedah satu persatu ya. Abu Bakar itu naik tahta menggantikan Rasul itu berdasarkan musyawarah. Begitu Nabi sedo, kemudian sahabat musyawarah.
di tempat terpisah. Ini kalau saya bahas ini agak merinding sih. Ya. Kemudian yang menjadi persoalan adalah Bani Hashim, di mana Bani asal Nabi Muhammad itu tidak diajak diskusi, tidak diajak bermusyawarah siapa pewaris kepemimpinan setelah Nabi meninggal. Nabi juga ketika meninggal tidak memberikan wasiat siapa yang menjadi pewarisnya. Akhirnya kan diskusi itu. Nah, kenapa Bani Hashim tidak diajak? Karena Bani Hashim dalam sebuah versi sejarah, Bani Hashim sibuk mengurusi jenazah Nabi. Ya. Oke, sebelum lebih lanjut, poin pentingnya adalah sejarah itu ditulis oleh pemenang. Ya, bisa jadi sejarah yang mampir di kita, yang kita pelajari adalah versi dari pemenang. Padahal mempelajari sejarah itu harus dari dua sisi. Ya, saat itu bahkan sampai sekarang, pemenang atau mayoritas golongan Islam adalah orang-orang Sunni. Jadi ya sejarah yang kita dapatkan itu versinya Sunni. Kayaknya gampang nemen, Abu Bakar naik tahta, Umar naik tahta, dan seterusnya. Padahal di situ sudah ada mulai polemik, ya, di mana Bani Hashim tidak diajak diskusi. Muncul sentimen. Ya, budaya Arab saat itu adalah budaya kesukuan yang sangat kuat, di mana ketika pemimpin sebuah suku, sebuah bani meninggal, maka digantikan oleh orang yang memiliki kapabilitas yang berasal dari bani yang sama. Jadi Bani Hashim merasa berhak mewarisi kepemimpinan Nabi. Siapa Bani Hashim itu? Yang memiliki kapabilitas adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, di situ mulai pecah. Jadi perpecahan umat Islam sendiri dimulai setelah detik pertama setelah Nabi Muhammad meninggal. Ya, banyak gejolak saat itu sebenarnya, tetapi tidak diceritakan di buku sejarah yang kita pelajari. Ya, bahkan ada salah satu versi yang mengatakan jenazah Nabi itu terkatung-katung. Ya, jenazah Bani Hashim marah. Wong Nabi bedurung dikuburaken malah pada diskusi soal pemimpin kekuasaan. Ketika Bani Hashim selesai mengurusi jenazahnya Nabi, kemudian balik ke komunitas sahabat pada kumpul, disodori pengumuman ya. Oke wis, kami sudah sepakat pemimpin berikutnya adalah Abu Bakar. Loh, Bani Hashim orang ngerti apa-apa loh. Ini kayak gini. Nah, Nabi Muhammad itu berasal dari Bani Hashim. Berarti harusnya pewaris berikutnya adalah Bani Hashim. Yang memiliki kapabilitas siapa? Adalah Ali bin Abi Thalib. Ini sejarah versi orang-orang Syiah. Kenapa nggak mampir ke kita? Karena sejarah ditulis oleh pemenang. Oke. Ini saya kalau cerita ini bisa lama ya. Kemudian Abu Bakar selama masa pemimpin sebenarnya banyak gejolak sih ya. Banyak gejolak penolakan, bahkan Bani Hashim itu mutung, bahasanya mutung. Fatimah ke musuhan karo Abu Bakar. Kenapa musuhan ya nanti bisa diceritakan ya. Musuhannya nganti ora aru-aru hampir ketemu lah, intinya kayak gue, kayak wong-wong kene ya. Nah, ketika Abu Bakar berkuasa, dia merasa banyak gejolak, dia memimpin udah lumayan tua sih ya, sampai akhirnya 2 tahun dok. Nah, ketika sebelum Abu Bakar tindak, kondur, wafat, dia nggak pengen ada gejolak lagi, maka dia langsung menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerusnya, berupa wasiat ya. Jenenge wong wasiat, apa ngani wasiatnya pemimpin, ya wes langsung dijalankan. Nah, Umar menjadi khalifah melalui fase penunjukan. Nah, kemudian di Umar berkuasa, terus saat itu juga muncul pemberontakan, mulai terpecahnya, mulai friksinya mulai banyak. Nah, ketika Umar berkuasa, terus dia kan lagi ngimami kemudian ditusuk ya. Nah, ditusuk tapi nggak langsung meninggal. Nah, ketika fase setelah penusukan itu, seorang dokter lah ibaratnya, dokternya ngomong, kayaknya angel kayak wis sampean gawe wasiat wis, ibaratnya kayak itu. Nah, tapi Umar bin Khattab bingung, dia mau
memberikan kepemimpinan ini kepada siapa? Karena Umar pintar, dia tidak lupa pada kulitnya. Dia merasa semua sahabat memiliki peran penting dalam kemajuan Islam. Akhirnya Umar menunjuk 6 orang sebagai kandidat. Jadi gawe list 6 orang, kemudian dilemparkan ke netizen saat itu. Ada Utsman, ada Ali, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Tolhah bin Ubaidillah, kemudian Abdurrahman bin Auf, satu lagi Sa'ad bin Abi Waqqas. 6 orang ini menjadi kandidat yang dipilih para umat Islam saat itu. Jadi pertama kali ibaratnya pilkada ke Umar bin Khattab ya. Nah, kemudian melalui fase itu terpilihlah Utsman. Nah, aslinya tak imbang ya. Dalam 6 orang itu terpecah juga ana tim Utsman, ana tim Ali. Jadi kandidat kuatnya kayak 01 02 lah ibaratnya ya. 01 Utsman, 02 nya Ali, sing dadi Utsman dhisik. Nah, akhirnya pendukungnya Ali ke terus mutung ya. Dong ini begitu Nabi Saidu sing munggah Ali kak, kayak anak Abu Bakar, anak Umar, saiki malah sing dadi Utsman. Nah, tapi kan Ali wonge ora kayak kuwe, wonge ora mutungan. Sing mutungan kan pendukung-pendukungnya. Ali tak ngerep-ngerepi. Nah, Utsman berkuasa tambah banyak pemberontakan karena Utsman juga orangnya terlalu baik ya. Akhirnya biasa sih ketika orang berkuasa kan akeh sing ngaku sedulur ya. Jaluk kekuasaan. Ya Utsman tak wonge apik kan ya. Anak tekamono Pak Utsman kayak anak nyong kayaknya pengen jadi bupati ngono ya, di Megna bupati ya gitu. Utsman itu orangnya kayak gitu. Muncul bibit-bibit nepotisme pertama kali adalah pada masa Utsman bin Affan. Persoalannya saudara-saudara Utsman yang dipilih menjadi pemimpin saat itu tidak memiliki kapabilitas yang cukup. Akhirnya banyak terjadi ketidakpuasan, banyak korupsi juga ya. Ya wis lah, pokoknya kacau lah saat itu. 6 tahun pertama Utsman oke, 6 tahun kedua kacau balau. Sampai kemudian Utsman meninggal ketika membaca Quran. Nah, ada versi yang menyebut kalau kalian baca Quran juz 15 itu ada salah satu lembar yang berwarna merah kalau Qurannya terbitan Depak yang pertama ya. Itu kata wal yatalataf. Selama ini beberapa kalangan menganggap itu adalah kata tengah-tengahnya tengah Quran ya. Tetapi ada salah satu versi yang menyebutkan bahwa itu adalah darah yang keluar dari tubuhnya Utsman. Karena Quran mushaf yang kita baca sehari-hari itu adalah mushaf Utsmani. Artinya sistematikanya itu dilahirkan pada masa pemimpin Utsman. Utsman lagi ngaji kemudian ditusuk sekamburi nganti tembus mengarep, lah kowe getihe muncrat maring Quran. Utsman kan lagi maca Quran saat itu. Nah, itu kata wal yatalataf surat Kahfi. Ya, namanya versi sejarah kan beda ya. Beda-beda maksudnya. Nah, Utsman terbunuh langsung saat itu meninggal. Jadi dia belum sempat bikin wasiat, belum sempat memikirkan penerusnya siapa. Nah, kemudian masyarakat netizen saat itu meminta Ali bin Abi Thalib. Wis Ali, sampean bae sing dadi pemimpin berikutnya. Ali mau nih, dasare wong apikan ya. Sahabat-sahabat Nabi ke wong apikan kabeh, pendukungnya bae sing beberapa pendukungnya. Nah, sampai kemudian Ali mau terus dibaiat. Nah, jadi Ali menjadi pemimpin berkat dari usulan masyarakat. Nah, jadi kalau ada yang digembor-gemborkan HTI atau golongan lain bahwa demokrasi Pancasila bukan merupakan produk Islam dan sistem khilafah menjadi satu-satunya solusi karena mengacu kepada Khulafaur Rasyidin, pertanyaannya khilafah sing endi? Khilafah sing endi? Pan modele Abu Bakar sing modele musyawarah, pan modele Umar sing bentuke pilkada, Umar naik karena penunjukan ya.
pan modele Usman sing dadi berdasarkan pilkada atau Ali sing berdasarkan usulan dari masyarakat. Ya. Atau kalau mau merujuk Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, ya, karena itu adalah sistem khalifah di mana Islam memiliki kemajuan yang sangat pesat. By the way, itu adalah pola dinasti, sistem kerajaan yang ketika penguasanya meninggal diteruskan oleh anaknya, ora beda karo Inggris saat ini, ya, di mana Ratu Elizabeth punya anak Pangeran Harry, ya wis gue menjadi pemimpinnya. Malah sekarang dijalankan oleh orang non-Islam, kan bingung juga ya. Sebenarnya HTI juga konsepnya ngambang, ngawang-ngawang. Oke. Kemudian lah ini prinsip politik Islam. Ada beberapa prinsip di mana mengacu pada pendapat ketiga tadi bahwa politik Islam itu bukan tentang bentuk negara tetapi tentang nilai, tata etika dan nilai. Lah ini adalah tata etikanya. Ada keadilan, al-adlu, kemudian kebebasan, kemudian persamaan dan tanggung jawab sosial, kemudian musyawarah. Ya, kita coba bedah satu persatu. Nah, musyawarah di sini adalah menghindari kesewenang-wenangan, ajak kemadiran berkuasa, kemudian main tudang-tuding ora. Semua harus dibicarakan. Nah, musyawarah tentang apa? Tentang menentukan arah kebijakan. Nih, saya lagi berkuasa, saya punya otoritas, saya punya kewenangan untuk menentukan public policy. Enaknya digawe mengendi, ya. Nah, itu musyawarah. Jangan kemudian usulan dari bawah tidak diterima, ya. Tujuannya adalah tidak adanya pihak yang merasa dirugikan, semua mengakomodir pendapat rakyat, ya. Tidak hanya dari pemimpin. Sebenarnya kalau secara konsep teori Indonesia sudah menerapkan politik Islam dari sini aja, ya, musyawarah. Kan sila keempat juga mengandung musyawarah, ya. Tetapi dalam prakteknya kan rakyat yang mana dulu yang didengarkan. Jadi penentuan kebijakan pemerintah dalam sistem pemerintahan Islam haruslah didasari atas kesepakatan musyawarah. Jangan egoisme seorang pemimpin, jangan usulan hanya beberapa kelompok saja, tetapi harus mengakomodir pendapat dari semua kalangan. Kemudian adil. Adil di sini bukan berarti sama rata. Definisi adil adalah menempatkan sesuai dengan porsinya. Sangune bocah SD ya sejen karo sangune bocah SMA. Itu yang disebut dengan alat. Itu adalah contoh kecil. Artinya ya gaji seorang bawahan dengan gaji seorang atasan ya pasti berbeda. Ngening PNS gaji eselon 2 dan eselon 3 ya beda. Nah, Islam mewajibkan umatnya berbuat adil dan melarang orang berbuat sewenang-wenang. Kon goleti dalile sak ndayak itu Islam pasti di dalam Al-Qur'an dan hadis banyak membicarakan tentang perbuatan adil dan melarang berbuat sewenang-wenang. Dan menjauhkan dari perbuatan zalim. Nah, keadilan merupakan tujuan umum atau tujuan akhir dalam pemerintahan Islam. Jadi ilmu politik Islam atau siasah Islam endingnya adalah mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Ning Pancasila ana sebenarnya. Ya. Tapi dasarnya mung teori netok. Ya, kita berdoa semoga pemimpin-pemimpin kita bisa menjalankan konsep sistem sistem politik versi Islam. Kemudian kebebasan atau freedom. Ya, kebebasan ini meliputi kebebasan berpikir, kemudian kebebasan memilih sesuatu yang lebih baik. Jadi tidak mengarahkan, tidak secara otoriter, bahkan mau nggak mau rakyat harus memilih ini. Seperti ketika pilkada calonnya mung siji tok, kan mau nggak mau harus milih itu. Akhirnya kan kayak di Medan itu yang menang kan kota kosong sebenarnya. Nah, Islam mengakui dan menjamin kebebasan berpikir. Konpan punya pola pikir seperti apapun, panjeleneh apapun ya diakui Islam. Ya, termasuk pola pikir radikal sebenarnya juga dilindungi. Radikal kan mendalam. Yang
berbahaya adalah tindakannya jika sudah mengacu kepada terorisme. Saya benar, kamu salah. Berhubung kamu salah, saya benar, ya wis kamu tak singkirin. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian kebebasan tidak sama dengan semau sendiri. Ya, aja sekepenake dewek. Prinsip kebebasan tidak digunakan untuk menolak kebenaran agama atau undang-undang yang telah dibenarkan oleh pemerintahan Islam. Ada sebuah kebenaran agama bahwa seorang yang sudah memeluk ajaran Islam wajib sholat. Kemudian kamu ya bebas, so nyontapan sholat panora ya bebas, seringnya kan kayak gue ya. Gue arane semaunya sendiri, tidak kebebasan. Nah, yang disebut kebebasan ya kamu sholat, ya wes, kamu sholatnya mau pakai celana, mau pakai sarung, ya itu yang disebut kebebasan. Itu salah satu contoh kecil. Ya, logikanya adalah seperti itu. Ya, jadi MKU agama itu tidak, kamu jangan berharap materinya banyak, saya hanya ngasih pola pikirnya aja, analoginya, cara berpikirnya. Jadi kalau ada undang-undang yang telah dibenarkan terus kamu nggak menaatinya dengan alasan kebebasan, lalu membawa dalil Quran surat Toha, Islam mengaku dan menjamin kebebasan berpikir. Jarinyong, menurut saya Pancasila tidak bukan ideologi terbaik. Ya kamu punya pola pikir seperti itu bebas, tapi ketika kamu sudah bertindak semaunya sendiri, itu bukan lagi kebebasan dan dianggap membahayakan. Oke, next, persamaan. Ya, tiap individu punya persamaan dalam hak berpendapat, kebebasan, tanggung jawab dan tugas apapun tanpa adanya diskriminasi. Ini prinsip politik dalam Islam. Kamu mau laki-laki, mau perempuan, mau kamu anaknya pejabat, mau anaknya birokrat, mau anaknya pedagang karat, ya bebas. Oke, kemudian tidak ada kaum marginal dan penguasa yang sewenang-wenang. Artinya bahwa baik rakyat maupun penguasa selama agamanya Islam, baik Islam maupun non-Islam seperti yang diajarkan Nabi ketika piagam Madinah, itu berlaku sama. Kemudian prinsip berikutnya adalah tanggung jawab sosial. Artinya posisi rakyat juga harus bertanggung jawab, jangan lepas tangan. Posisi rakyat sebagai pemantau atas kinerja pemimpin. Nah, ini yang menjadi poin pentingnya nih. Jika pemimpin sudah bersikap adil, maka ia berhak mendapatkan kepatuhan dari rakyat. Ya, anggar pemimpinnya wis adil. Kalau pemimpinnya belum adil atau amanah, nah rakyat juga berhak mengevaluasi. Jadi syarat sistem politik Islam itu ada dua entitas ya. Yang pertama entitas pemimpin, pemimpinnya juga baik, adil, kemudian memiliki kebijakan yang mengakomodir semua pihak. Kemudian rakyatnya juga bertanggung jawab atas perannya. Jika sekiranya pemimpinnya sudah adil, maka si rakyatnya juga berhak patuh. Ya, wujud patuhnya apa? Ya bisa bayar pajak, kemudian menjalankan kebijakannya, ya, menjalankan produk hukumnya juga bisa. Nah, tapi jika sekiranya pemimpinnya kok rada mbleor gitu ya, tidak amanah, ya rakyat berhak mengevaluasi. Ketika sudah dievaluasi oleh rakyat, maka pemimpinnya juga harus buka telinga. Persoalan di Indonesia seperti yang kalian tahu bareng, pemimpinnya yambuh, rakyatnya yambuh. Oke. Nah, dari pembahasan itu semua, maka politik Islam itu tidak sama dengan sistem pemerintahan manapun. Ya, baik di Indonesia yang dengan mayoritas Muslim terbanyak, juga tidak bisa disebut 100% politik Islam. Ya, pada kenyataannya
banyak kebijakan-kebijakan yang tidak mengakomodir rakyat yang kecil, masih ada rakyat yang termarginal ya. Sistem pemerintahan yang monarki ya juga tidak sepenuhnya politik Islam ya. Jadi monarki sama dengan Islam enggak juga. Pancasila sebagai politik Islam ya enggak juga ya. Ada beberapa hal yang iya, ada juga yang tidak. Nah, kemudian politik Islam ya, pemimpin bukan pemilik kedaulatan. Ya, poin pertama saya ulangi ya. Jadi politik Islam itu tidak sama dengan sistem pemerintahan manapun. Sistem pemerintahan ada demokrasi, ada komunis, ada monarki ya. Kemudian pemilik kedaulatan menurut politik Islam adalah umat dan syariat secara bersama-sama. Jadi umatnya juga terdidik melalui syariat, pemimpinnya juga bukan pemilik kedaulatan asli. Nah, kemudian walaupun di tangan umat, kemauan umat harus tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul ya. Jadi syarat politik Islam juga jangan hanya menuntut dari sisi pemimpinnya saja, tetapi juga mengacu pada rakyatnya juga harus memiliki standar lah ibaratnya gitu. Nah, kemudian nasionalisme dalam Islam. Ini yang menjadi isu beberapa kalangan bahwa nasionalisme tidak ada dalilnya. Jadi kita harus mengepentingkan Islam dan nasionalisme. Menurut saya itu dua hal yang tidak bisa diperbandingkan ya. Dimana Islam adalah sebuah ajaran, sebuah tata letak nilai, sedangkan nasionalisme adalah produk atau paham, namanya juga isme ya. Nah, maka di dalam Al-Quran dan Hadis tidak ada satupun yang membicarakan bentuk final sebuah negara. Jadi ketika ada sebuah negara yang mengklaim paling islami, ya tidak ada, karena di dalam Quran dan Hadis sendiri tidak satupun membicarakan bentuk final sebuah negara. Oh, negara yang menurut Nabi Muhammad paling Islam adalah negara dengan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Enggak juga, atau demokrasi parlementer, ya tidak disebut juga. Ya, terus Nabi Muhammad ngapain? Ya, Nabi Muhammad hanya mengemban tugas kerasulan, tetapi tidak membentuk negara. Tapi Nabi Muhammad memimpin dan membina umat. Jadi Nabi Muhammad dalam perjalanan dakwahnya, selain dia mengemban tugas kerasulan, dia juga mengelola komunitas muslim yang sudah ada. Tetapi Nabi Muhammad tidak pernah mendeklarasikan bentuk negara. Mungkin tidak ada yang tanya juga ya saat itu sahabat atau umatnya Nabi Muhammad saat itu. Nabi Muhammad sampean ke jadi pemimpin, lu gune modele demokrasi terpimpin apa monarki apa Pancasila sih, ngono ya laka. Jadi mau kamu sak dayak ngoleti hadis, ngoleti Al-Quran, ya tidak ada bentuk final sebuah negara. Jadi ketika sebuah negara mengklaim dia yang paling islami, ya patut dipertanyakan. Kemudian ketika ada yang berargumen bahwa sistem khilafah adalah yang paling islami, khilafah itu muncul karena perkembangan sejarah Islam. Jadi muncul karena respon, bukan karena direncanakan. Ya, sistem khilafah berakhir ketika Ali bin Abi Thalib meninggal, kemudian digantikan Hasan selama beberapa bulan, terus jatuh ke tangan Muawiyah dan dibentuk Bani Umayyah. Ya, itu tidak ada rencana, itu adalah perkembangan respon dari sejarah Islam. Jadi sistem khilafah itu bukan sebuah sistem yang direncanakan dari awal oleh Rasulullah atau para sahabatnya, tapi sebuah wujud dari adanya gejolak ya, respon lah yang tadi. Yang namanya respon kan berarti kan tidak direncanakan, kon dikeplak ndase kemudian kamu usap-usap sirahe, ya itu merupakan tidak ada rencana. Kontak keplak sirahe
Oh, angger kae ngeplak sirah aku tak lara, kemudian aku tak usap-usap sirah. Ya enggak juga. Itu kan merupakan sebuah respon. Nah, ketika sebuah respon terus diikuti secara saklek, lah itu logikanya nggak masuk di situ. Kemudian corak dan bentuk negara dikembalikan kepada akal manusia dan nilai lokal. Ini adalah pesan dari Islam sendiri. Makanya ketika pada pembahasan budaya, saya bolak-balik bilang, kalau kamu lahir sebagai orang Jawa, ya kamu harus tetap menjadi Jawa yang beragama Islam. Kalau kamu agamanya Hindu, kemudian lahir di Jawa, ya Hindumu Hindu Jawa, orang Hindu India. Kalau kamu memeluk Islam, Islam Indonesia, ya Islam Indonesia, orang mau Islam sing melu-melu Arab kan gitu. Termasuk juga ketika di Indonesia wis biasa gotong royong musyawarah mufakat, ya bentuk negaranya dikembalikan lagi kepada nilai-nilai luhur itu. Oke. Kemudian pembahasan terakhir tentang kontribusi Islam dalam perpolitikan nasional, ya. Meskipun Indonesia tidak menganut sistem Islam dalam politiknya, Islam di sini merupakan tidak kayak Arab ya, tetapi Islam juga berjasa dalam mewarnai kancah perpolitikan di Indonesia. Muncul partai berasaskan Islam, ya, Masyumi misalkan dulu. Kemudian partai nasionalis berisikan umat-umat Islam. Ya. Kalau orang Islam dilarang berpolitik, ya maka orang-orang yang berkuasa tidak ada orang Islamnya. Ya, jadi yang dilarang dalam politik adalah yang tadi tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Poin berikutnya adalah sikap proaktif tokoh-tokoh Islam dalam menjaga dan membangun NKRI. Ya, zamane Hos Cokroaminoto, ya, Hos itu kan Haji Omar Said, udah haji berarti jelas itu orang Islam. Kemudian sejak zaman melawan penjajah, Imam Bonjol, Jenderal Sudirman mempertahankan kemerdekaan, ya. Kemudian pembangunan juga reformasi hingga saat ini. Nah, perpolitikan Indonesia juga dikasih corak keislaman, yakni berupa civic culture, budaya bernegara, di mana Islam ketika Rasulullah masih ada, bagaimana dia mengelola Madinah, itu semangatnya, tata nilainya juga diadopsi menjadi budaya bernegara pada saat ini. Kemudian ada national solidarity, ideologi jihad. Ya, jihad dimaknai adalah berjuang seoptimal mungkin di jalurmu sendiri, nggak harus laka perang, gawe perang ya itu yang dimaknai jihad secara sempit. Yang orang lupa ketika Nabi Muhammad dan umatnya kondur dari perang Badar, Rasul kan pernah ngendiko, ya, kita baru pulang dari perang kecil, mungkin montang manting, balangi tombak, balangi panah, banyak yang meninggal juga disebut pulang perang kecil. Para sahabat, perang yang besar apa? Adalah perang melawan diri sendiri, mengelola hawa nafsu. Artinya ketika kamu bisa mengelola, bisa mengendalikan hawa nafsumu agar selalu berada di tracknya Allah dan Rasulnya, sesungguhnya kamu sedang berjihad. Dan kontrol sosial, namanya kontrol itu bukan berasal dari satu orang aja, bukan berasal dari satu entitas, satu komponen, tapi banyak, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Demikian pembahasan ini, semoga tidak memuaskan. Kita bisa melanjutkan diskusi di platform media yang lain. Mohon maaf atas segala salah tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.